Hai guys, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, Mimin akan memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis order yang ada di perdagangan kripto ya, yang digunakan di perdagangan kripto. Oke, di sini Mimin menggunakan Binance ya. Dan sudah berada di menu Futures. Oke, langsung aja kita ke penjelasannya. Jika kalian klik ini akan ada banyak order tipe ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tipe kurang lebih. Tapi biasanya untuk order-order tertentu itu memang jarang digunakan ya. Oke, di sini Mimin akan mencontohkan terlebih dahulu apa itu limit order. Nah, limit order itu misalnya ya, di sini kan harganya untuk ETH USDT itu di sini harga terkininya ini segini, harga marketnya ini segini ya guys ya. Nah, limit order ini memungkinkan kita untuk mengeksekusi pembelian dan penjualan pada harga tertentu yang lebih baik. Misalkan kalian menginginkan harga 1200 gitu untuk open long dan ingin hendak open long gitu. Jadi kan kalian harus mencari harga terendah ya jika kalian menginginkan open long. Nah, jika kalian ingin open short ya pastinya kalian harus mencari harga yang tertinggi. Misalkan di sini Mimin mencontohkan 1600 ya. Nah, seperti ini. Lalu misalkan di sini Mimin taruh aja ini sebagai contoh ya. Nah, lalu Mimin akan klik ini, open short. Ya, kita klik. Nah, maka ini tidak akan tereksekusi ya guys ya. Alias kita harus menunggu sampai harganya ini segini sesuai yang kita inginkan. Sesuai penjelasan dari limit sendiri yakni penjualan pada harga tertentu yang lebih baik sesuai keinginan kita. Oke, nah seperti itu. Dan kita lanjut ke post only. Apa sih post only itu? Oke, kita bisa cek di sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Post only order adalah opsi tambahan yang bisa digunakan pada fitur limit order. Berfungsi untuk memastikan limit order ditempatkan ke dalam order book sini ya guys ya. Nah, berfungsi ditempatkan di sini. Misalnya nih, kalian itu hendak menempatkan di harga 1600 ya, 1580 lah. Misalkan kalian ingin menempatkan yang seperti ini 1580 di harga open short ya, katakanlah open short ceklek. Oh bentar, kita anu dulu, ini open short ceklek. Nah, maka kan ini kan ada di sini ya, nantinya ini akan ada di sini post only-nya. Jadi jika tiba-tiba harga itu volatil gitu ya, saat naik turun dengan cepat, dan order kalian ini belum sempat ditaruh di bagian sini alias harganya itu langsung memenuhi punya kalian, jadi tidak sempat ada di sini ya, itu maka otomatis akan dibatalkan lah. Jadi tidak terjadi untuk ininya pesanannya, intinya seperti itu ya guys ya. Dan untuk ininya sendiri itu nunggu pesanan lain itu selesai baru nantinya akan pesanan kalian ini akan tereksekusi. Nah, intinya seperti itu. Intinya harus ada di sini dulu kayak post only gitu ya guys ya. Di order book dulu. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kita ke ini, ke market ya guys ya. Nah, market sendiri kalian bisa gunakan jenis ini jika mana kalian takut ketinggalan gitu, ketinggalan harga dan lain-lain, ketinggalan momentum. Nah, seperti itu ya. Market sendiri ini langsung kalian bisa melakukan perdagangan pada harga itu ya.
Jadi pada harga itu langsung tereksekusi. Nah, seperti itu. Misalkan di sini Mimin akan beli ini ETH USDT. Mimin akan open long ya. Ini kan harganya kalian bisa lihat di sini. 1554 ya, 1554. Kita akan klik open long. Nah, maka ini akan otomatis tereksekusi ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi jika untuk market sendiri itu nantinya akan langsung tereksekusi. Oke, Mimin di sini akan close. Nah, karena hanya sebagai contoh ya guys ya. Oke, market seperti itu. Jika kalian tidak ingin ketinggalan kereta, tidak perlu menunggu lama. Market order itu adalah instruksi untuk membeli atau menjual aset segera ya guys ya, dengan harga pasar saat ini. Nah, untuk kita pergi ke stop limit ya. Stop limit sendiri adalah jenis order, tipe order yang memungkinkan kamu untuk mengeksekusi order menggunakan limit order setelah harga pasar mencapai titik harga tertentu yang telah kamu tentukan ya guys ya. Misalkan seperti ini. Di sini Mimin akan mengetik ini ya, stop USDT-nya itu di harga 1600. Misalkan seperti ini. Nah, terus kalian belinya ini di harga 1580. Oke, di sini Mimin akan klik open short ya guys ya. Bentar, ini diatur dulu, lupa. Open short confirm. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini kan ada price di 1580 dan kondisi ini harus lebih dari 1600. Nah, misalkan kan naik gini ya guys ya, grafis. Naik gini. Set. Kan grafik kan gini ya guys, naik turun. Misalkan gini, ini di sininya ini nyentuh 1600. Terus ini berarti kondisi sudah terpenuhi ya guys ya. Oke, di sini Mimin cancel dulu. Oke, untuk stop limit itu seperti itu. Dan kita ke stop market. Apa sih stop market itu? Stop market adalah metode transaksi yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual aset dengan harga yang telah ditetapkan. Misalkan yang market price tadi, yang bagian ini market, ini kan langsung tereksekusi ya. Nah, kalau stop market itu bedanya, kalian itu bisa tentukan stop marketnya itu di mana, misalkan di 1700. Nah, kalian beli segini, langsung kalian open short. Nah, kalau kalian klik itu, maka kalian ketika harganya 1700 ini langsung tereksekusi ya. Nah, seperti itu. Oke, di sini Mimin akan batalin ya. Intinya ini hampir sama seperti limit order ya, kurang lebih. Oke, kita cancel. Setelah itu kita bisa klik kondisional. Untuk kondisional ini Mimin jarang pakai ya, jadi Mimin nggak ngejelasin yang ini. Kita ke trailing stop. Trailing stop sendiri adalah fitur yang secara otomatis mengirim order jual ketika harga pasar turun hingga menyentuh stop price. Nah, maksudnya gimana? Oke, Mimin akan contohkan di gambar ini ya. Ini misalkan kalian memasang order di sini ya guys ya. Memasang order di sini, terus ini stop loss kalian ya. Stop loss kalian di sini. Tapi ini misalkan grafiknya kan naik ya. Nah, seperti itu. Nah, terus nantinya ini akan otomatis masang ini.
Di sini nih masang lagi sesuai yang kalian tentukan tadi itu sebelumnya. Nah seperti itu ya. Langsung kan nggak nyentuh ya guys ya, nggak nyentuh, jadi otomatis pas dia naik lagi dia akan membentuk ini penghentian perdagangan itu di sini. Jadi terus seperti itu ya guys ya. Ketika dia naik lagi tapi turun ya, dia nggak nyentuh terus naik lagi, dia akan membentuk ini apa penghentian perdagangannya itu juga terus naik gitu ya. Nah kalian bisa lihat di sini, ini naik, ini naik, ini naik sesuai ininya ya, garis ini set gimana ya, ini bentar. Nah ini ya, kalian bisa lihat di sini. Nah intinya kalau nggak kesentuh dia akan terus itu ya, terus apa naikin ininya. Nah ininya ini akan terus naik ininya ini kalau nggak kesentuh. Tapi kalau kesentuh maka dia akan otomatis menghentikan perdagangan. Nah seperti itu untuk trailing stop ya. Untuk time weighted average price ini adalah strategi eksekusi perdagangan yang bertujuan untuk mencapai harga eksekusi rata-rata yang mendekati harga rata-rata tertimbang waktu dari periode yang ditentukan pengguna ya guys ya. Jadi di sini kalian bisa pilih ini 24 jam, 12 jam, nah gitu. Jadi nantinya order kalian itu akan apa ya, nggak langsung tereksekusi ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini. Nah ini order 1, order 2. Jadi nanti kalian dalam rentang waktu yang kalian tentukan itu nanti kalian akan menemukan rata-rata. Nah intinya gitu ya, rata-rata. Oke, kita lanjut ke scalp order. Ini adalah jenis perintah yang digunakan dalam perdagangan yang memungkinkan kita untuk memasuki posisi secara bertahap dalam serangkaian perdagangan yang lebih kecil ya guys ya. Nah seperti itu. Untuk ini scaled order sendiri Mimin jarang coba ya guys ya. Biasanya ini digunakan oleh institusi besar agar tidak mempengaruhi harga pasar. Kalian bisa lihat di sini. Nah ini dia ya. Jadi secara bertahap gitulah intinya. Kalau ini kan berdasarkan jam, kalau ini bertahap. Ini metode dan spesifik price rights. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tipe-tipe order trading crypto ya. Jika kalian masih ada pertanyaan lain, kalian bisa tanya aja di Telegram ya. Di sini. Nah, kalian bisa tanya di sini. Ini karena ada yang nanya ya, baru Mimin buatin tutorialnya. Atau kalian jika ada pertanyaan lain, kalian bisa langsung saja gabung di grup ini. Oke, itu aja untuk tutorial kali ini. Dan jika kalian ada pertanyaan lain seputar tutorial ini atau tutorial lainnya, kalian bisa komen saja di kolom komentar video ini. Sekian, terima kasih.